Ya, pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan untuk memangkas tarif impor bagi produk-produk Indonesia menjadi 19% dari semula sebesar 32%. Tapi jangan senang dulu pemirsa, karena ada harga yang harus dibayar alias tidak ada yang cuma-cuma. Kebijakan penurunan tarif itu ditetapkan usai mencapai kesepakatan perdagangan dengan Presiden Prabowo Subianto dan klaim yang disampaikan oleh Trump pada Selasa 15 Juli waktu setempat di Truth Social itu dibenarkan oleh Istana melalui juru bicara Presiden Hasan Nasbi. Berikut ini pemirsa. Hasan Nasbi mengemukakan bahwa tarif impor yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap produk-produk Indonesia menjadi 19% dari sebelumnya 32%, angkanya lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia. Nah, Hasan juga menjelaskan bahwa negara tetangga yakni Vietnam itu berhasil melakukan negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat sehingga tarif impor yang dikenakan turun menjadi 20%. Hasan Nasbi juga menegaskan bahwa penurunan tarif impor yang dipatok Amerika Serikat ke Indonesia itu terjadi melalui perjuangan yang luar biasa dari tim negosiasi yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dan karena ada juga negosiasi langsung dari Presiden Prabowo Subianto kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Namun pemangkasan tarif oleh Trump ini bukan cuma-cuma karena banyak syaratnya. Berikut adalah poin-poin utama janji pemerintah Indonesia kepada Amerika Serikat sebagaimana yang disampaikan oleh Trump. Kita lihat pemirsa 6 poin ini. Yang pertama adalah Indonesia sepakat untuk membeli produk energi dari Amerika Serikat yaitu senilai 15 miliar US dollar dan ini menunjukkan bahwa komitmen besar dalam memperkuat kemitraan energi dengan Amerika Serikat. Kemudian kita bergeser ke poin yang kedua, yaitu Indonesia juga akan mengimpor produk pertanian Amerika Serikat senilai 4,5 miliar dolar. Dan produk-produk ini kemungkinan meliputi hasil pertanian unggulan seperti gandum, kemudian juga kedelai dan jagung yang selama ini menjadi andalan ekspor Amerika Serikat. Kita bergeser ke poin yang ketiga pemirsa, yaitu Trump menyebutkan bahwa Indonesia akan membeli 50 unit pesawat Boeing, termasuk tipe Boeing 777 yang menjadi salah satu varian pesawat penumpang jarak jauh unggulan dari Amerika Serikat. Nah, kita bergeser lagi ke poin yang berikutnya, yang keempat, bahwa akses penuh ke pasar Indonesia. Trump menekankan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah seluruh pelaku industri peternakan, kemudian juga pertanian dan perikanan Amerika Serikat akan mendapatkan akses penuh ke pasar Indonesia yang berpenduduk lebih dari 280 juta jiwa. Bergeser lagi ke poin yang kelima, di mana barang Amerika Serikat masuk ke Indonesia itu bebas tarif, sementara Indonesia dikenakan tarif 19%. Nah, inilah sebagai bagian dari kesepakatan Indonesia akan dikenakan tarif 19% untuk semua barang yang diekspor ke Amerika Serikat. Sebaliknya, barang-barang ekspor dari Amerika Serikat ke Indonesia akan dibebaskan dari tarif dan hambatan non-tarif. Nah, kesepakatan ini pemirsa menuai banyak komentar dari netizen Indonesia mengapa negosiasi ini terkesan berat sebelah, tarif 19% versus 0%, ya seakan tidak seimbang begitu ya. Nah, kita bergeser ke poin yang keenam, tadi pemirsa bahwa aturan khusus untuk transshipment, Trump menegaskan bahwa jika terjadi transshipment atau pengalihan barang melalui negara ketiga sebelum sampai ke tujuan akhir, dari negara yang tarifnya lebih tinggi, maka tarif negara asal tersebut akan ditambahkan ke tarif yang harus dibayar oleh Indonesia. Dengan kata lain, contohnya saja negara Laos yang saat ini memiliki tarif yang lebih tinggi daripada yang dikenakan untuk Indonesia. Untuk mengekspor barang mereka ke Indonesia agar kemudian diekspor kembali ke Amerika Serikat, maka Amerika Serikat akan mengenakan tarif kepada Indonesia sebesar 40%, bukan tarif 19% yang berlaku untuk Indonesia. Nah, lalu dari 6 poin ini pemirsa, janji pemerintah Indonesia ini berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi Indonesia. Nah, kita lihat berikut ini bahwa potensi yang pertama menurut sejumlah ekonom bahwa meskipun tarif impor Amerika Serikat terhadap produk Indonesia diturunkan dari 32% menjadi 19%, level tersebut masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan situasi sebelum konflik dagang atau trade war 2.0 meletus. Nah, artinya tekanan terhadap daya saing ekspor Indonesia
khususnya ke pasar Amerika Serikat tetap signifikan dan dampak langsung yang akan dirasakan adalah diantaranya penurunan daya saing komoditas unggulan Indonesia seperti tekstil, kemudian juga sepatu, produk kayu, serta produk agrikultur tertentu yang selama ini menikmati akses pasar Amerika Serikat secara relatif baik. Nah, tentunya hal ini berpotensi menurunkan kinerja ekspor Indonesia secara keseluruhan dan juga berdampak mempersempit surplus perdagangan bilateral serta meningkatkan tekanan pada neraca perdagangan nasional. Nah, di sisi lain jika kita lihat bahwa pembebasan tarif untuk produk-produk asal Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia juga menimbulkan risiko tersendiri bagi pasar domestik. Kita lihat ke slide berikutnya, jika industri dalam negeri ini belum siap bersaing secara terbuka, maka produk-produk Amerika Serikat yang unggul dari sisi harga, kualitas, dan juga teknologi bisa mendominasi pasar lokal kita. Nah, dalam skenario negatif ini berpotensi memperlemah tentunya sektor manufaktur lokal, meningkatkan ketergantungan pada impor dan memicu defisit neraca perdagangan, serta tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang menjadi pertanyaan kemudian pemirsa, apakah ini adalah sinyal bahwa hubungan dagang kita sedang memasuki fase negosiasi yang tidak berimbang? Bukankah sebuah kesepakatan lazimnya itu menguntungkan kedua belah pihak, bukan merugikan salah satu pihak? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.